Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi matematika kelas 7 SMP, bab bilangan dengan subbab penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Saya menjelaskannya dengan menjawab beberapa soal yang sudah saya siapkan di sini. Yang pertama, ada pernyataan begini: sepertiga yang presentasi di awal suatu pertemuan adalah pria. Oke, yang presentasi sepertiganya itu pria. Misalkan yang presentasi 9, berarti sepertiga kali 9, nah 3 pria, 6-nya wanita. Misalkan ini yang awal pertemuan. Tidak ada orang yang meninggalkan ruang, oke. 10 orang peserta pria dan 10 orang wanita datang ke pertemuan tersebut. Oke, ada pernyataan begini. Manakah di antara pernyataan berikut ini yang benar? Lebih banyak peserta pria daripada wanita? Enggak, sama-sama 10 yang datang, tidak ada yang meninggalkan ruang. Banyak pria sama dengan, oke, ini yang benar ya. Banyak pria sama dengan banyak wanita dalam rapat tersebut karena yang datang 10 orang pria, 10 orang wanita. Tidak ada yang meninggalkan ruang. Lebih banyak peserta wanita, bukan. Informasi yang diberikan kurang untuk menyatakan jumlah. Sudah ada jumlahnya, yaitu 10 dan 10 itu tadi. Nomor 2, Dani mampu menyelesaikan balap lari dalam waktu 49,86 detik. Sedangkan Sugi mampu menyelesaikan balap lari dalam waktu 52,30 detik. Berapa detik lebih lama waktu yang dibutuhkan oleh Sugi dibandingkan Dani? Oke, Suginya berarti kita tinggal pengurangan pecahan desimal ini ya. 52,30 dikurangi 49,86. Komanya harus lurus untuk penjumlahan sama pengurangan pecahan. Koma harus lurus. Misalkan ini cuma ditulis 52,3 cuma seperti ini juga sama saja dengan 52,30. Dan ini bukan 3 lurus 6, bukan, kemudian 2 lurus 8, atau begini. Bukan begini ya, tapi komanya yang kita luruskan. Nah, seperti ini. Ini koma, lurus koma. Itu kalau penjumlahan sama pengurangan pecahan. Kalau nggak ada angkanya, di belakangnya kasih 0, gini boleh. Nah, 0 kurangi 6 tidak bisa. 10 kurangi 6, 4. Ini masih 2, 2 kurangi 8, 4. Ini masih 1. 11 kurangi 9, 2. Ini masih 4. 4 kurangi 4, 0. 2,44. Nah, jadi Sugi itu lebih lama 2,44 detik waktunya yang diperlukan. Nomor 3, ketika suatu tol dibangun, rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk berkendara dari kota A ke kota B menurun. Oke, dari 25 menit menjadi 20 menit. Oke, waktunya menurunnya 25 dikurangi 20 sama dengan 5 menit menurunnya waktu yang diperlukan. Berapa persen penurunan waktu? Oke, penurunannya 5 menit. Berarti kalau persennya berarti 5 per, bukan per 20 ya, per waktu awal. Penurunannya per waktu mula-mula, yaitu 25. Kalau mencari persen dikalikan 100%. Ini kita sederhanakan, bagi 5 1, bagi 5 5. Jadi 1/5, 1/5 kali 100%. Dan 100 kita bagi 5 dapat 20. Berarti 1 kali 20, 20. Ada persennya, kita tulis 20%. Caranya seperti itu untuk merubah pecahan menjadi persen. Nomor 4, harga suatu barang naik 20%. Jika harga sebelum kenaikan, harga awal ya, itu 8.000. Maka harga setelah kenaikan, oke, naiknya adalah 20%. Naik 20% berarti 20 per 100 kali harga yang awal, yaitu 8.000. 20% itu 20 per 100. Oke, kita bagi 8.000 bagi 100, 80. 8 kali 2, 16 begini, ada nolnya 2, kita tulis. Berarti 1.600 itu adalah kenaikannya. Berarti harga akhirnya setelah kenaikan berarti 8.000 ditambah 1.600, 9.600. Ini dia 9.600 rupiah. Itu adalah harga setelah kenaikan.
Nomor 5, pada suatu seminar 3/25 pesertanya adalah perempuan. Oke. Jika dinyatakan dalam persen 3/25, kalau menjadikan persen, salah satu caranya tinggal dikalikan dengan 100%. 100 bagi 25 itu 4. 3 kali 4 itu 12. Tinggal dikasih persen. Maka 3/25 itu kalau dirubah menjadi persen menjadi 12%. Berikutnya urutkan bilangan berikut dari yang terkecil. Kita urutkan dari yang terkecil. Salah satu cara mengurutkan itu adalah ini, menjadikan pecahan ini menjadi pecahan yang sama, itu pecahan desimal ya. 2/7 itu kurang lebih ya, kita bagi 2 bagi 7 tidak bisa 0,20 bagi 7 dapat 2. 14 kita kurangi ini 6. 60 itu dapat 9, 63, 8 ya, berarti 8 kali 7 56, kita kurangi 4, 40, 35 itu 5, kurang lebih 0,285. 45% itu sama dengan 0,45. 0,45, 0,285. Dari yang paling kecil 0,2 ada, kalau mengurutkan pecahan gini ya, ada 0,285, 0,45, ada yang 0,50, ada yang 0,7. Kita lihat angka di belakang koma pas. Ketika dia yang paling kecil itu berarti ya memang paling kecil, bukan 285, bukan, tapi ini 285, 45, 507. Nah, yang paling kecil itu ini nomor 1, 2, karena belakang koma pas itu angka 2, kemudian ini angka 4, nomor 2, berarti ini nomor 3, ini nomor 4. Urutannya berarti sudah, ini urut dari yang kecil, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kemudian ini 4/5, kalau kita jadikan 0, atau pecahan, salah satunya dibagi perobak habit begini, atau saya punya cara yang lain. 4 kali 2 8, 5 kali 2 10, berarti 0,8. Ini 0,8. 55 per mil, ada 0,3 namanya per mil. Per mil itu berarti dibagi 1000, berarti 0,055. Jadi 55 dibagi 1000. Ini koma ya, kalau nggak ada komanya berarti komanya di paling akhir begini. Kemudian kalau dibagi 10 maju 1, bagi 10 lagi maju 1 lagi, bagi 10 lagi maju 1 lagi. Gak ada angkanya kasih 0. Gak ada angkanya kasih 0. 0,055. Nih. 45% berarti 0,45. 45 bagi 100. Kemudian 0,5. Ini lihat yang di belakangnya, angka yang paling kecil itu 0,0. Ini nomor 1. Kemudian 0,4 nomor 2, 0,5 nomor 3, 0,8 nomor 4. Urutannya 750 per mil berarti bagi 1000 0,75, ini 0,65. 70% berarti 0,7. 70 bagi 100, 8/10 0,8. Yang paling kecil ini 0,6 nomor 1. Kemudian 0,7, kalau nggak ada angkanya berarti 0,70. Sama-sama 7 tapi lihat belakangnya lagi, yang paling kecil yang 70. 0,70 nomor 2, 0,75 nomor 3, 0,8 nomor 4. Nah, itu caranya mengurutkan pecahan dari yang terkecil sampai yang terbesar dengan cara merubah menjadi pecahan desimal. Oke, salah satu caranya begitu. Nomor berikutnya, tentukan hasil penjumlahan berikut. Nah, kalau penjumlahan pecahan itu penyebutnya atau yang di bawah ini harus sama. Kalau sudah sama, tinggal jumlahkan aja yang atas. 4 tambah 2, 6 per 9. Kalau mau disederhanakan, ini bisa dibagi 3, bawah juga bisa dibagi 3. 6 bagi 3 itu 3. Kok 3? 2. Kemudian 9 bagi 3 itu 3. Ini sudah sama. Tinggal ditambah juga, 3 tambah 5 itu 8 per 6. Bisa dibagi 2, bisa dibagi 2. Ini 4, ini 3. Jadi seperti ini. Nih, 2/3 itu bisa kita pecah menjadi 2 ditambah 1/3, itu 2/3. Ditambah lagi 3/4. Nah, ini kan nggak sama penyebutnya. Kita samakan menjadi
KPK dari 3 sama 4 yaitu 12. 3 ke 12 itu dikali 4, ini dikali 4, maka atas juga kali 4. 1 kali 4, 4, 3 kali 4, 12. 4 menjadi 12 itu kali 3, berarti atas juga kali 3. 3 kali 3, 9, 4 kali 3, 12. 4 ditambah 9 itu 13. Nah begini, 2, 13 per 12. Tapi kalau kita rubah menjadi pecahan campuran, 13 dibagi 12 itu dapatnya adalah dapat 1. 1 kali 12, 12 dikurangi hasilnya 1. Berarti ini 13 bagi 12 kalau jadikan pecahan campuran, 1 dari hasil sini. Ini 1. Oke. Kemudian ini 1 dibagi 12. 1 ini dibagi 12 ini. Oke, saya lingkari dulu yang ini ya. 1 ini. Kemudian 1 per 12 dari 1 ini dibagi 12. 1 seper 12. Artinya misalkan ini kita rubah menjadi bentuk ini dahulu, 2 ditambah 1 seper 12, sehingga hasilnya 2 tambah 1 itu 3. 1 per 12 juga boleh. Jadi ini menjadi 3 seper 12. Kemudian yang ini ditambah, ini bisa kita pecah menjadi 2 per 3 ditambah 3 ditambah 5 per 9. 2 per 3 2 per 3 ditambah 5 per 9. KPK nya itu 9. 3 ke 9 itu dikali 3, maka atas juga dikali 3. Ini konsep pecahan senilai ya. Kalau atas dikalikan berapa, bawah dikalikan berapa itu harus sama, itu boleh. 2 kali 3 itu 6, 3 kali 3 itu 9. Sudah. Kemudian 5 nya ini tetap, karena 9 ke 9 kali 1 berarti ini juga kali 1. Begitu. 6 tambah 5 itu 11 per 9. 11 dibagi 9 dapat 1. 1 kali 9, 9. 11 kurang 9, 2. Berarti kalau menjadikan pecahan campuran 1 dari sini, kemudian sisanya 2 per 9. Berarti ini saya hapus dulu. Hasilnya adalah 3 dari sini ya, ditambah 11 per 9. 3 ditambah 11 per 9 itu 1. 2 per 9. 3 tambah 1, 4. 2 per 9. Begini, ketemunya adalah 4, 2 per 9. Itu yang nomor D atau poin D. Kemudian yang ini bisa kita pecah-pecah juga. 2 per 3 ditambah 2 ditambah setengah ditambah 3 ditambah seperempat. Angkanya kita 2 tambah 3, 5. Gini, tinggal pecahannya. Pernya kita rubah menjadi per. Ada 2, ada 4, ada 3 per 12 ya. KPK nya dari 3, 2 sama 4 itu 12. Ini saya hapus. Oke. Sekarang 3 menjadi 12 itu dikali 4, berarti atas juga dikali 4. 2 kali 4, 8. Oke, 2 ini sudah kita operasikan tadi sama 3. Kemudian 2 menjadi 12 itu dikali 6, berarti atas juga kali 6. 1 kali 6, 6. Yang terakhir ini 4 menjadi 12 itu kali 3, berarti atas juga kali 3. 1 kali 3, 3. Tinggal kita operasikan 8 tambah 6 itu 14, tambah 3, 17. Nah, kita rubah menjadi pecahan campuran. 17 bagi 12 dapat 1. 1 kali 12, 12. Kita kurangi dapat 5. 1 hasil pembagiannya, sisanya 5 dibagi 12. Berarti 5 ditambah 1, 5 per 12. 5 tambah 1 menjadi 6. 5 per 12. Ini hasil yang E. Soal berikutnya, tentukan hasil dari, ada 3 gini. Ada 15, ada 2, ada 10. Berarti per 30 ya. Yang A saya tulis di sini. Per 30 dikurangi per 30 ditambah per 30. Urutannya dikurangi kemudian ditambah. Ini dikurangi kemudian di
15 menjadi 30 itu kali 2. Kenapa kok milih 30? Itu KPK dari 15, 2 sama 10 KPK-nya. Materi KPK ada di video saya yang lain, ada lebih detail. Oke. Berarti yang 2 juga dikali 2. 2 dikali 2 itu 4, 15 kali 2 30. Sudah benar. Kemudian ini menjadi 30, berarti ini kali 15, berarti atas juga kali 15. 1 kali 15, 15, 2 kali 15, 30. Oke. Kemudian ini menjadi 30, berarti kali 3, atas kali 3. 3 kali 3 9, 10 kali 3 30. Udah pas. Caranya yang positif, ini positif ya, nggak ada tandanya berarti dia positif. Kita tambahkan 9 ditambah 4 itu 13 per 30 dikurangi 15 per 30. 13 kurangi 15, karena tandanya beda kita kurangi aja. 15 kurangi 13 itu 2. Begini. Karena yang lebih besar itu yang negatif, maka hasilnya adalah negatif 2 per 30. Caranya begitu. Kemudian yang B, saya tulis agak ke sini. Oh, sini aja gak apa-apa. B 7, 21, 14. Kalau kita menggunakan 21, 14 tidak bisa. 14 itu 2, berarti 42. 42 dibagi 14 bisa. Dapat 3. 42. Berarti kita rubah menjadi per 42 ditambah ini 42. 7 kali 6 itu 42, berarti atas juga kali 6. 6 kali 3 atau 3 kali 6 itu 18. 6 kali 7 42. Ini kali 2, berarti atas juga kali 2. Berarti ini 8. Ini kali 3, berarti atas kali 3 sama 39. Oke. 18 tambah 8 itu 26 dikurangi 39 per 42. Tandanya ini positif, ini negatif. Kita kurangi biasa. 39 kurangi 26. 9 kurangi 6 itu 3. 3 kurangi 2 itu 1. Karena lebih besar yang negatif, maka tandanya negatif. Pernya tetap per 42. Kemudian yang C, ini berarti bisa kita pecah begini. 4 ditambah 2 per 5 dikurangi 1. Karena ini pengurangan ya, berarti ini juga dikurangi 1/3. Dikurangi 1/3 kan, berarti dikurangi 1, lalu dikurangi lagi 1/3 ini. Kalau ditambah, beda dengan yang tadi. Kalau tambah 1/3 ya tambah 1, lalu tambah 1/3. Kalau dikurangi 1/3, dikurangi 1, lalu dikurangi lagi 1/3 ini. Kemudian ditambah 2, ditambah lagi 3/4. Angka-angkanya 4 dikurangi 1, 3. 3 ditambah 2, 5. Angkanya 5, sudah saya coret aja dulu. Nah, yang tersisa adalah 2/5 dikurangi 1/3 ditambah 3/4. KPK-nya berarti kita kalikan semua ini 60 berarti. 5-nya kita biarkan. Ini 60 dikurangi per 60 ditambah per 60. 5 menjadi 60 itu kali 12. Berarti ini atas juga kali 12. 24. Ini kali 20, berarti atas juga kali 20. Berarti 1 kali 20, 20. Ini kali 15, berarti atas juga kali 15. 45. 24 kurangi 20 itu 4 ya. 4/60 berarti 4 tambah 45, berarti 49/60. Sudah, karena yang atas lebih kecil daripada pembilangnya lebih kecil daripada penyebut, maka ini sudah menjadi 5/49/60. Ini adalah nilai dari ini operasi yang poin C. Oke, kemudian yang D kita bisa pecah menjadi 10 ditambah 1/4 ditambah 1 ditambah 2/3 ditambah 20 ditambah 7/8. Angkanya 10 tambah 1 11 tambah 20 31 tambah 1/4 ditambah 2/3 ditambah 7/8.
Berarti 24 ya, yang bisa dibagi 4, bisa bagi 3, bisa bagi 8, itu 24. Gini, pernya 24 per 24 per 24. Berarti ini kali 6, berarti atas kali 6. Kalau 6 kali 1, 6. Ini kali 8 ya. 8 kali 3, 24, berarti atas juga kali 8. 2 kali 8, 16. Ini berarti kali 3, atas berarti kali 3 juga. 7 kali 3, 21. Angkanya 6 tambah 16 itu 22. 22 tambah 21 itu 43. Oke, kalau kita bagi porogapit ya, di sini aja 43 dibagi 24, dapatnya adalah 1. 1 kali 24, 24. Sisanya adalah ini 9, ini masih 3, 19. Berarti 1, 19 per 24. 3 ditambah 1, 19, kok 3? Ini 31, bukan 3 ya. 31, 1, 19 per 24. Jadi hasilnya adalah 4. Kok 4? Ini bukan 3, 31 kok 3. 31. 31 tambah 1, 32. 19 per 24. Ini hasilnya. Pecahan campurannya 32, 19 per 24. Itu yang D. Yang terakhir yang E 2,25. Oke, kalau kita menjadikan pecahan desimal ya, 2,25 kita biarkan begini. 25% itu 25 per 100 itu sama dengan 0,25 ditambah 0,25. 1/2, setengah itu 0,5, berarti 1/2 itu 1,5. Kita jumlahkan ke bawah, 2,25, 0,25, 1,5. Sekali lagi, kalau penjumlahan pecahan desimal, penjumlahan maupun pengurangan pecahan desimal, komanya harus urut. Nah, ini gak ada angkanya berarti kasih 0. 5 tambah 5 tambah 0, 10, min 1. Ini 5 ya. 1 tambah 2, 3 tambah 2, 5. 5 ditambah 5, 10. Lagi min 1, 2, 3. Ini 4. 4,00. Berarti ini hasilnya yang nomor E adalah 4. Nah, 4,00 atau 4. Soal berikutnya pengurangan ini sama ya langkahnya yang tak tulis di sebelah sini. Berarti per 8 dikurangi per 8. Ini 3, ini kali 1 ya. Kemudian ini kali 2 menjadi 8, berarti atas juga kali 2. 3/8 kurangi 2/8 sama dengan 1/8. Ini adalah hasilnya. Yang B ada 30, ada 20, ada 4. Pernya berarti per 150 bisa. 150 bisa bagi 30, bisa bagi 20, bisa dibagi 4. 150 bisa bagi 4 enggak? Enggak bisa ya, koma ya. Koma berarti 300. Nah, per 300 saja. Nah, dikurangi 4, dikurangi lagi 1/4 gini. Kurangi 4 1/4 berarti kurangi 4, kurangi lagi 1/4. Oh, ini saya itu dulu, saya tulis ulang dulu aja. Tetap ini 7, ini 3, dikurangi 4, dikurangi 1/4. Hasilnya negatif 4 saya tulis di paling depan. Kemudian ditambah yang ini menjadi per 300. Ini plus per 300. Dikurangi yang belakang ini per 300. 30 menjadi 300 berarti kali 10. Ini 0 ya. Berarti atas juga kali 10 menjadi 70. 300 berarti kali 15 ya. 15 kali 2 itu 30, berarti 300. Berarti atas juga kali 15. 3 kali 15 45. Ini dikali 75 ya. Berarti atas juga dikali 75. Nah, berarti negatif 4. Kemudian ini 70 kurangi 75 itu minus 5 atau min 5.
70 dikurangi 75 itu sama dengan negatif 5 atau min 5. Sekarang min 5 ditambah 40. Nah, berarti 40 dikurangi 5. 40 kurangi 5 itu 40. Nah, coret gini. 4/30 atau kalau kita sederhanakan lagi bagi 2. Bagi 2 berarti 2/15. Min 4 plus 2/15. Min 4 itu bisa kita rubah menjadi min 3 min 1 min 3 min 15/15. Oke, kita samakan dengan ini. Berarti ini min 3 min 15/15 plus 2/15. 15 kurangi 2 itu 13. Berarti min 3 min 13/15. Kita gabung min 3 13/15. Ini berarti hasilnya adalah min 3 13/15. Kemudian ini menjadi 7 ditambah 1/3 dikurangi 6 dikurangi lagi 7/8. 7 kurangi 6 itu 1. Oke, tinggal plus 1/3 sama min 7/8. Ini per 24 semua enggak apa-apa lah, per 24 karena lebih kecil yang positif ini. Per 24 dikurangi per 24. 1 berarti ini 1/1 itu 1, atau 24/24 itu 1. Dipilih karena penyebutnya ini 24. Ini kali 8 berarti atas kali 8. Ini kali 3 berarti yang pembilang juga kali 3. Nah, 24 dikurangi 21 itu 3 ya. 3 tambah 8 11. Hasilnya adalah 11/24. Yang ini 9 18 27. KPK nya ini 3/3. Ini 3 kuadrat kali 2. Berarti bisa 3/3 kali 2. Oke, 3/3 kali 2 berarti 54. Bisa 54. Nah. Oh, ini angkanya besar juga ini. Saya tulis ulang dulu. 4/9, 11/18, 5/27, min 4, min 2/3. Oke, ini saya hapus dahulu untuk mengerjakan soal ini. Berarti per 54 plus per 54 per 54, kemudian min 4 nya biarkan aja, dikurangi per 54. 9 berarti kali 6 ya, berarti atas juga kali 6, atau tidak usah saya tulis ya. 24 ini kali 3 berarti ini 33. 18 kali 3 itu 54. Oke, yang ini kali 2 berarti ini 10. Min 4 saya biarkan. Ini dikali 18. 18 kali 2 36. Angkanya ya, kita cek aja angkanya yang atas ini. 33 dikurangi 36 ini ya, itu masih negatif 3. Kemudian ini 24 dikurangi 3 ditambah 10, atau 10 kurangi 3 ini berarti masih 7. 24 tambah 7 31. Nah, min 4 ini kita rubah menjadi min 3 min 1. Min 1 nya min 54 54 kurangi 31 itu min 3 nya saya taruh depan. Ini 3, kemudian 5 kurangi 3 itu 2. Nah, hasilnya adalah min 3 23/54. Demikian. Soal berikutnya lebih mudah ini. 1 ekor beratnya, ibu Cindy membeli 2 ekor ayam. 1 ekor beratnya 1/4 kilo dan yang lainnya 4/5 kilo. Berapa kilogram berat kedua ekor? Tinggal ditambah ya. 1/4 ditambah 2 4/5. 1 ditambah 1/4 ditambah 2 ditambah
4/5. 1 tambah 2 3. 4 sama 5 itu per 20 ya. Ini kali 5 berarti atas kali 5. 1 kali 5 5. Kemudian yang ini kali 4 berarti 20, atas juga kali 4 16. 3 ditambah 21 per 20. 3 ditambah 21 per 20 itu 1. 1 per 20. 21 bagi 20 itu dapat 1, sisanya 1. Berarti menjadi 4 seper 20 kilo. Itu adalah berat ayam. Berikutnya, Ibu Sundari membeli 1 kg minyak goreng. Di tengah jalan, minyak goreng itu tumpah. Ternyata sisa minyak goreng yang tersisa adalah sepertiga kilo. Yang tumpah berarti dikurangi ya, 1 kg dikurangi sepertiga. 1 itu menjadi 3/3 dikurangi sepertiga menjadi 2/3 kilogram yang tumpah. Setelah Pak Majid pensiun dari pegawai negeri, ia membeli 1 hektar tanah. Pada tanah itu ia menanami berbagai jenis bunga seluas 4/5 hektar. Dan di tanah yang masih kosong ia mendirikan pondok pesantren. Berapakah luas tanah tempat pondok pesantren? 1 hektar dikurangi 4/5 hektar. 1 hektarnya berarti kita rubah menjadi 5/5 dikurangi 4/5 berarti 1/5 hektar. Itu adalah tanah yang digunakan untuk pondok pesantren. Selanjutnya 2 karung beras masing-masing beratnya 20 3/10 kilo sama 31 3/4 kilo. Berapa kilo berat kedua karung beras? Kita tinggal jumlahkan 20 3/10 ditambah 31 3/4. 20 ditambah 31 ditambah 3/10 ditambah 3/4. Ini 51. Ini berarti per 20 ya. Saya buat per 20 kali 2 berarti atas kali 2 6. Ini kali 5 berarti kali 5 15. Oke. 6 tambah 15 21. 51 ditambah 21 per 20. 51 ditambah 1. 21 bagi 20 itu hasilnya 1. Sisanya 1 per 20. 52 1 per 20. Nah, itu adalah berat kedua karung beras itu. Nomor 9, mula-mula Ati membeli 3/4 liter minyak goreng. Kemudian ia membeli lagi 1/3 liter. Tinggal jumlah ya, 3/4 ditambah 1 2/3. 1 ditambah per 12 ya. Berarti ini kali 3, ini kali 3, ini 9. Ini kali 4, ini kali 4, ini 8. 1 17 per 12. 17 bagi 12 itu dapat 1. Sisanya 5. 1 5 per 12. Berarti 2 5 per 12 liter. 3 buah truk mengangkut kelapa sawit. Truk 1 2/3 ton, truk 2 5/4 ton, truk 3 4/8 ton. Berapa kuintal kelapa sawit yang dapat diangkut oleh ketiga truk? Pertanyaannya berapa kintal? Berarti tinggal dijumlah ya, 4 2/3 ditambah 5/4 ditambah 4 5/8. Angka-angkanya 4, 5 sama 4 kita jumlahkan dulu. Berarti 13, 4 tambah 5 9 tambah 4 itu 13, tinggal ditambah 2/3 1/4 5/8. Berarti KPK-nya adalah 24. Menjadi 24 24 24 kali 8 berarti atasnya kali 8 menjadi 16. Ini kali 6 berarti atasnya kali 6. 1 kali 6 6. Kali 3 5 kali 3 15. Kemudian ini 16 tambah 15 itu 31. 31 tambah 6 37.
Ini kalau dijadikan pecahan campuran 37 bagi 24 itu dapat 1. Sisanya adalah 37 kurangi 24 itu 13. Berarti menjadi 14 13 per 24 ton. Nah, kalau kuintal berarti ton ke kuintal itu tinggal dikalikan 10, berarti 14 13 per 24 dikali 10 kuintal. Pak Sani dan 3 orang temannya harus menyelesaikan panen tomatnya dalam minggu ini, karena minggu depan ya harus mempersiapkan pesta perkawinan putrinya. Agar panen dapat selesai, tiap-tiap mereka berempat harus dapat memanen 3/5 petak tomat. Berapa petak keseluruhan tomat? Oke, jadi tiap-tiap mereka masing-masing itu memanen 3/5. 3/5 3/5 3/5. Gini ya, Pak Sani dan 3 orang berarti 4 orang begini. Tinggal dijumlah ini, atau memang dikali 3 kali 4, 3/5 kali 4. Kalau ditambah 3 kali 4 itu 12. Atau 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 itu 12. Nah, 12/5 petak. Kalau kita jadikan pecahan campuran, 12 bagi 5 itu dapat 2, sisanya 2/5 petak. Demikian pembahasan materi bab bilangan kelas 7 SMP dengan subbab penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Jika ada pertanyaan silakan diajukan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin.